Hai, salam jumpa kembali di channel Room 1208. Di tutorial kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang PayNetWork. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe ya, mohon di subscribe, like, komen, dan share kita mana juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2022 kepada saudara-saudara, sanak saudara dimanapun berada, dan sahabat-sahabat dimanapun berada, baik dari Sabang sampai Merauke maupun di luar negeri. Semoga masuk tahun yang baru ini, tahun 2022 ini membawa berkah bagi kita semua, terutama apa yang kita ingin selama ini atau apa yang kita nantikan selama ini, yaitu PayNetWork. Semoga kita sukses dalam kerja kita, yaitu kita menambang PayNetWork di aplikasinya, yaitu koin PayNetWork di aplikasinya. Semoga kedepannya membawa berkah bagi kita semua. Baik, begitu saja ya teman-teman. Pertama-tama untuk kita masuk ke pembahasannya, yaitu teman-teman, kita masuk ke pembahasannya itu seperti biasa ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, mainnet dibagi dua bagian ya teman-teman. Ini info resmi dari core team. Jadi teman-teman sudah tahu mainnet itu dibagi menjadi dua bagian, itu mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Nah, apa saja yang diperbolehkan dalam mainnet tertutup ini? Yaitu artinya teman-teman sudah mengetahui info ini ya, bahwa mainnet tertutup itu diperbolehkan hanya khusus untuk setelah lolos KYC-nya, dan hanya diperbolehkan untuk menukar barang di PayChain Mall maupun PayNetWork ya teman-teman. Menukar barang yang disediakan lewat PayChain Mall maupun di PayNetWork dan maupun di PayMarket. Tapi teman-teman, saya sarankan artinya kita bukan dalam arti kita larang untuk bertransaksi ya dengan menggunakan koin Pay-nya di PayChain Mall maupun di PayNetWork. Tapi ini saya hanya mengingatkan saja, karena namanya PayNetWork ini artinya kripto ya teman-teman. Jadi kripto itu bukan dalam arti bukan hanya kita nikmati hanya sesaat saja, tetapi kita simpan sampai cucu kita juga bisa mendapat. Yang penting kita jaga akun tersebut agar aman begitu, agar jangan dihack oleh atau dicuri oleh orang lain ya teman-teman. Jadi artinya cryptocurrency ini, semakin kita koin cryptocurrency ini semakin kita hold, maka harganya akan semakin meningkat begitu ya teman-teman. Sama halnya ke kripto yang senior, kripto senior dong, seperti Bitcoin sekarang ya teman-teman. Karena Bitcoin launching muncul pertama kali itu di pas 2008-2009 ya teman-teman. Dari saat muncul dengan harga 0, tapi sekarang sudah artinya sudah belasan tahun, jadi harganya sudah meningkat sampai ratusan juta ya teman-teman.
Jadi ini Paynetor juga nanti sama halnya seperti Bitcoin ya teman-teman, sama halnya seperti Bitcoin. Jadi teman-teman, artinya tidak di sini tidak disarankan larang atau dilarang untuk belanja di Paychain Mall maupun Paynetor, Pay Marketnya ya teman-teman, tapi kita belanja hanya menggunakan, artinya hanya untuk kebutuhan saja, artinya saja jangan belanjakan koin kita semua seperti belanjakan 100%, artinya koin kita semua dibelanjakan dengan menggunakan barang, karena karena sekarang ini sementara ini diperbolehkan untuk belanja di Paychain Mall maupun Pay Marketnya dengan kita menggunakan koin yang kita tambah ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, ingat, karena koin Paynetor-nya Pay kita ini nanti akan semakin berharga ya teman-teman, artinya semakin hari semakin berharga ya teman-teman, harganya semakin meningkat seperti Bitcoin ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau di sini saya sarankan agar belanja menggunakan koin atau artinya barter barang di Paychain Mall maupun Pay Marketnya dengan menggunakan hanya 25% atau bisa-bisa 10% lah, jangan selalu artinya menghabiskan koin teman-teman, karena nanti kedepannya teman-teman akan menyesal ketika harganya sudah meningkat ya teman-teman. Karena bagi orang yang tidak melakukan penambang atau menambang koin Pay-nya, nanti dia jadi vendor di market yang sudah lolos artinya lolos yang sudah di dalam hackathon ya teman-teman, seperti Paychain Mall dengan Pay Market ya teman-teman, Pay Market ya teman-teman. Jadi itu beliau nanti pajang barang seperti kendaraan, artinya barang-barang yang berharga lah begitu, seperti barang dengan menggunakan misalnya dengan taruh dengan harga 400 koin Pay atau 1000 koin Pay. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan harga tersebut, karena kedepannya kita bisa kasih satu koin bisa beli mungkin mencapai 10 begitu ya teman-teman kedepannya, karena nanti perkembangannya. Jadi karena ini koin Pay ini kripto, dia termasuk kripto ya teman-teman, cryptocurrency ya teman-teman. Jadi artinya kripto itu kita semakin kita hold, maka harganya juga semakin meningkat ya teman-teman, sama halnya ke bapak kripto kita seperti ayah kriptonya yaitu Bitcoin sekarang ya teman-teman. Jadi artinya di sini isyarat seperti paus yang pajang barang di Paychain Mall maupun Pay Marketnya untuk serot koin-koin Paynetor seperti gambar ini, seperti simbol ini, artinya gambar ini teman-teman. Jadi beliau taruh seperti kendaraan Avanza misalnya dengan harga 4.000 atau 1.000 begitu. Jadi teman-teman tergiur dengan kendaraan tersebut, maka teman-teman akan membelanjakan dengan harga yang ke 400 atau 1.000 begitu ya teman-teman. Tapi kedepannya nanti kita kasih satu keping saja bisa kita beli 2, 3 sampai 4 begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa teman-teman tahan koin teman, artinya kita tahan koin kita ya teman-teman. Jangan tergiur dengan barang-barang tersebut, karena kedepannya nanti semakin meningkat harganya, semakin meningkat itu teman-teman. Karena kedepannya kita jual ke satu keping saja bisa beli 2, 3, 4 begitu, 2, 3, 4 begitu. Jadi teman-teman
teman-teman jangan buru untuk membelanjakan dengan ratusan atau puluhan koin begitu, karena kedepannya nanti teman-teman atau saudara-saudara menyesal ketika sudah menjual koin ke teman-teman sekalian. Jadi ini info yang saya sampaikan. Jadi kita tunggu saja sementara ini teman-teman. Artinya di sini juga saya sarankan setiap hari cek akun teman-teman minimal 2 kali ya teman-teman. Artinya minimal 2 kali yang untuk kita cek apakah jangan sampai kita sudah mendapatkan undangan untuk QC-nya kita terlambat, karena di sini QC-nya nanti artinya seumpama uji nasib ya teman-teman, siapa yang cepat ya pasti dapat begitu. Jadi kita jangan sampai teman-teman sudah mendapatkan notifikasi dan teman-teman terlambat buka atau terlambat melakukan QC-nya, maka teman-teman akan buka status atau lihat status atau buka status QC-nya, nanti ada tulisan kalimat angka, ada menampilkan gambar angkat tangan dan ada tulisan sebuah kalimat see you soon, artinya sampai jumpa lagi ya teman-teman, karena fotonya sudah mencapai begitu ya teman-teman. Jadi karena ini kita jaga kemungkinan tema kita jangan terlambat, karena baru-baru itu 100 orang per negara, dan ini kali itu karena baru-baru itu versi artinya QC baru-baru itu QC beta, tapi QC betanya yaitu 100 pioner per negara ya teman-teman, dan ini kali yaitu 50 pioner per negara. Jadi kita teman-teman artinya kita cek akun teman-teman, akun kita masing-masing setiap artinya minimal 1 hari 2 kali begitu ya teman-teman. Jangan sampai ke depannya jangan sampai kita terlambat melakukan QC begitu kan. Dan ini juga kita jaga kemungkinan jangan sampai semakin QC maka kuota yang diminta juga semakin menurun, karena baru-baru itu 100 orang per negara begitu teman-teman kan. Dan ini kali 50 per negara, jangan sampai belum sampai ke masih masalahnya itu 25 orang per negara, dan kedepannya terus dan selanjutnya sampai 1 orang per negara. Nah itu, dan artinya kita juga jangan jangan tergiur dengan ya memang itu info resminya dari kurtimnya itu ada QC masalah, tapi ketika kita cek ada undangan ya kita buru-buru untuk melakukan QC-nya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya kita tidak melakukan QC sama sekali, dan akhirnya kita usaha selama ini kita sia-siakan, atau tambang koin selama ini kita sia-siakan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, dan ini juga masih mainnet tertutup ya teman-teman. Seperti saya ulangi lagi mainnet tertutup, jadi diperbolehkan untuk hanya tukar barang di PayJammer dengan Pay Marketnya ya teman-teman. PayJammer dengan Pay Marketnya teman-teman. Dan mainnet terbuka itu nanti bisa nanti listing di market global ya teman-teman. Jadi sudah masuk mainnet terbuka itu kita bisa artinya transaksi dengan bisa tukar ke uang fiat, dan bisa juga transfer antara yang antar pioner begitu, bisa kita transfer ke market yang disediakan begitu, artinya kita bisa duangkan. Tapi mainnet tertutup ini hanya diperbolehkan untuk hanya barter barang di PayJammer maupun Pay Marketnya, dan tidak diperbolehkan untuk menukar atau menukar menjadi uang fiat begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman saat mainnet tertutup ini, dan kita tidak mau harus untuk melakukan transaksi antara
member to member atau melakukan tukar koin dengan Wavit, maka ini nanti koin akun kita bisa dibanet oleh pemilik akun aplikasi atau oleh core timnya ya teman-teman. Jadi inilah hal-hal yang kita jaga, artinya perhatikan supaya jangan terjadi terjadi hal-hal yang buruk pada akun kita ya teman-teman. Jadi ini juga menjawab artinya menjawab olokan yang dulu menyatakan ada yang mengatakan di grup-grup itu ada yang mengatakan bilang Payneternya scam begitu. Ingat dulu ya teman-teman, ingat dulu seperti Bitcoin di 2008 itu ada yang mengatakan bilang scam, dan Ethereum juga 2019 itu ada yang mengatakan scam, dan di 2019 ini Payneternya scam. Ya terserahlah. Tapi bagi yang mengatakan hal tersebut ya terserah, kita menambang terus, artinya kita jangan terprovokasi dengan apa yang ocehan orang terprovokasi dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan hanya jadi penonton saja, tetapi kita harus bertindak untuk mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu begitu ya teman-teman. Yang penting kita melakukan hal tersebut, artinya lihat ke depannya untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa begitu ya teman-teman. Di sini apa yang kita nantikan selama 3 tahun sudah tiba saatnya, itu ya yaitu sudah mainnet ya teman-teman, mainnet terbuka dan mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Jadi dulu pernah ada haters yang komen artinya ada yang mengatakan bilang scam begitu. Nah inilah hasil yang kita nantikan selama ini. Jadi lihat saja ya teman-teman, mainnet inclusive network period. Jadi baik saja itu teman-teman yang info yang saya sampaikan atau perbincangan kita saat ini, dan teman-teman mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman lain juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video. Baik itu saja, dan saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga masuk tahun yang baru 2022 ini membawa berkah bagi kita semua, terutama apa yang kita jalankan selama ini saat ini, yaitu kita mining Paycoin di Payneternya. Jadi lihat saja teman-teman, Payneternya hampir seluruhnya itu ada 233 negara yang melakukan mining Payneter. Jadi teman-teman, ini nanti kedepannya akan bersaing, artinya harga sama dengan koin Bitcoin ya teman-teman. Jadi yang penting kita jangan tergiur dengan barang-barang yang dipajang di Payneter maupun Paychain ya teman-teman, karena nanti pajang sebuah kendaraan dengan harga koin Pay-nya yaitu 1000, 2000 atau 400 begitu, dan kita tergiur dengan harga tersebut, barang tersebut, maka kita akan diserot oleh vendor-vendor yang memajang barang tersebut atau menjual barang tersebut, yaitu ibarat seperti paus ya teman-teman. Jadi seperti gambar ini slot koin kita semua. Jadi di sini sementara ini paus yang banyak di dunia ini kebanyakan orang Cina ya teman-teman, dari Cina ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan barang-barang yang dipajang di PC Mall maupun di P-Market ya. Belanja hanya secukupnya saja, jangan habis koin teman-teman. Baik itu saja teman-teman, info yang saya sampaikan. Mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman yang lain juga, teman-teman mendapatkan info, dan saya ucapkan terima kasih.